IES sebagai delegasi itu saya mengajukan sponsor. Otomatis di situ saya kenal oleh orang-orang penting. Oh, elit global ya. Okay. Cari peluang lah. Oh iya, saya punya pengalaman. Itu waktu itu kan ada divisi sponsorship. Oh iya, kemarin kan saya punya apa? Berhasil ngalahin PT Semen tadi ya, nih. relasi gitu kan. Jago nih gitu kan. Insight-nya banyak banget relasi lagi. Pokoknya relasi itu yang paling utama yang saya dapatkan. Dan itu relasi dari teman-teman ya, dari teman-teman terus cutting luar negeri juga gitu kan. Itu juga berguna bagi saya untuk cari info beasiswa info di Turki gitu. Nah, terus juga saya jadi kenal sama pihak-pihak yang memberikan sponsor itu. Bahkan dari internship program itu saya kan ada job desk sebagai menulis berita, Kak. Menulis berita, press release, kirim press release itu. Nah, karena saya waktu itu bagian saya, jadi saya nulis berita gitu dan kirim ke beberapa media. Akhirnya sampai sekarang masih punya ikatan sama satu media gitu, masih menjaga hubungan baik. Ya bahkan sampai sekarang ketika saya membutuhkan, beliau welcome gitu untuk, kan saya di tempat kerja saya sekarang kan juga disuruh megang bagian informasi dan komunikasi. Ya. Ada acara-acara besar di tempat kerja saya punya kewajiban untuk punya amanah lah, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mempublish berita itu, dan beliau welcome gitu ketika berita saya mau saya up di media itu. Gitu. Itu benefit yang benar-benar saya rasakan dari internship program. Gitu. Ya, kemudian saya juga lebih dekat sama Mbak Meldi, Mas Aldi juga gitu. Beliau inspirasi saya sih. Oh, kebetulan nih gak peres nih. Gitu. Dulu saya juga itu ketika mau selesai internship program itu kan kami ada momen surat-suratan itu. Iya, Mas Rio tahu, Kak Rio tahu. Itu saya juga tulis itu, inspirasi saya Kak Meldi gitu. Oh, gitu ya. Jadi situ ya salah satu benefit yang didapat. Tapi ada nggak sih kayak ya mungkin perbedaannya ada, tapi apa sih ketika kan udah kesana sekali jadi delegasi tadi ya, terus ketika menjadi seorang kembali lagi dengan menjadi panitia, ya. Gimana rasanya? Rasanya luar biasa. Alhamdulillah. Itu berarti comeback kedua ya kesana. Iya. Ya? 2 kali. Rasa yang berbeda gitu. Maksudnya ketika saya sebagai delegasi peserta kan ya Kak. Jadi di sana itu ngerasain gimana kerasnya, susahnya sebagai backpacker gitu. Terus kemudian ketika saya sebagai panitia ngerasain kayak berada di atas gitu. Kayak gitu yang saya rasakan perbedaannya. Kemudian tentunya ilmunya lebih banyak saya rasakan ketika sebagai panitia juga. Nge-handle yang kayak aku nge-handle aku yang kayak dulu nih. Ya nggak sih? Iya. Ya kan menghandle, kamu kan internship dari panitia, ngehandle ya yang model. Ya nggak sih gitu. Kan beda sudut pandang tuh. Iya. Gimana? Tapi sebenarnya bukan secara langsung sih, soalnya ada bagiannya sendiri. Iya. Kalau saya waktu itu lebih job desk saya itu untuk nulis berita, jadi fokusnya ke berita. Kalau untuk menghandle itu ada timnya lagi. Ada timnya lagi. Jadi tapi memang itu yang saya rasakan. Oke, jadi itu ya bedanya tadi ya experience-nya ya. Kalau ini setelah menjadi panitia gitu kan, experience yang paling wah banget sih yang nggak bisa dilupain. Teamwork, maksudnya kayak kerjasamanya itu kena banget gitu loh. Saya belum pernah ngerasain kerjasama yang benar-benar solid, yang benar-benar saling membantu di IES itu, di YBB itu belum pernah. Oh ya, berarti skalanya internasional kan ini kan? Iya, membuat saya itu open minded gitu Kak. Maksudnya dari sisi positif kan, ada yang menganggap open minded itu negatif, tapi ini open minded dari sisi positifnya. Obrolan jokes yang mereka buat itu benar-benar membuat saya open minded. Oh gini ya, obrolan orang-orang pintar, obrolan orang-orang internasional. Pokoknya kayak gitu sih. Jadi pandangannya luas ya. Iya, jadi ya dimensi lain kan soalnya kan. Ngerasa berada di dimensi lain benar-benar. Sampai sekarang saya belum bisa menemukan obrolan yang benar-benar kayak seperti mereka, seperti ketika saya di YBB. Itu ya pengalaman paling menariknya ya. Iya, paling menarik. Mungkin buat teman-teman yang pengen ikut ya menjadi
internship dari Mbak Nana, apa sih yang mau diajak buat teman-teman? Kamu ikut ini karena bisa ini loh, opportunity-nya banyak banget. Mungkin ketika teman-teman tertarik untuk internship program di YPB, tentukan dulu kalian itu punya bakat di bidang apa gitu. Misal kalau desain dan desainnya itu emang bagus ya seperti Kak Rio gitu kan. Kalau memang kalian punya bakat public speaking ya kan ada divisinya juga. Nah itu di situ kalian harus fokus, terus kalian juga harus tunjukin nih portofolio kalian. Ketika menulis esai kan, kalau di internship programnya itu persyaratannya harus menulis esai juga. Nah itu kalian tunjukin portofolio kalian, tunjukin bahwa kalian ini capable. Iya, kalian ini mampu gitu. Karena kalau Mbak Nana tadi ya portfolionya yang tadi. Iya. Ya itu tadi. Iya portfolionya itu. Nah setelah itu ya kalian yakin, ibaratnya gini, ketika usaha itu sebagai pintu maka doa adalah kuncinya. Ketika pintu itu dikunci tapi udah bangun pintunya kan, tapi nggak bisa dibuka kan. Sebenarnya bisa didobrak, tapi kan berarti itu cara yang kotor. Nah, doa itulah sebagai kuncinya. Kayak gitu. Keren. Oke. Makasih Mbak Nana ya, itu tadi pesan-pesan akhir dari Mbak Nana selaku peserta sekaligus sebagai panitia. Alhamdulillah. Di 2KDS. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan di episode kali ini di YPB Talks. Nanti next kita akan juga ngobrol lagi dengan tamu-tamu yang lain yang lebih keren pastinya. Jadi ditunggu aja episode selanjutnya. Sampai jumpa.